pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita kembali datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah Tuhan meskipun lewat online Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan dapat menjadi Tuhan Yesus kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang sucikan kuduskan hati kami dan hidup kami Tuhan. Engkau yang ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami Tuhan Yesus layak Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan Yesus jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang hadir Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kita lanjut ke pujian berikutnya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Amin.
teman-teman, kita bernyanyi bersama Bim Bim ya. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah telinganya lebar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku
persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat tertanam di hati kami Tuhan. Kiranya Engkau ajari kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus setiap sabda firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau menonton terlebih dahulu sebuah video yang menceritakan tentang Raja Nebukadnezar yang kehilangan akal budinya. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Daniel datang menghadap aku, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya." Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. "Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang. Segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa, dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas." Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu,
yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya, baru saja kita menonton sebuah video yang menceritakan tentang Raja Nebukadnezar yang kehilangan akal budinya. Jadi saat itu kerajaan Israel ada di dalam kekuasaan bangsa Babel. Sama ketika negara kita Indonesia ada di dalam masa penjajahan bangsa Israel, saat itu juga harus mematuhi segala yang diperintahkan oleh Raja Babel. Jadi bangsa Israel harus nurut apa saja yang diperintahkan oleh Raja Babel. Raja Babel saat itu bernama Nebukadnezar. Ia adalah orang yang sangat berkuasa saat itu. Ia memiliki kerajaan yang indah, kekayaan yang sangat banyak, dan semua orang di kerajaan Babel sangat menghormati dia. Tetapi ia adalah orang yang tidak berlaku dengan adil kepada orang lain. Ia juga tidak memiliki belas kasihan. Bahkan ia berpikir bahwa segala yang dimilikinya itu bukanlah pemberian dari Tuhan, melainkan ia berpikir bahwa itu semua dia dapat karena usahanya sendiri, karena kehebatan dia. Oleh karena itu, suatu hari Allah ingin menyatakan apa yang akan dilakukannya kepada Raja Nebukadnezar karena kesombongan yang dimiliki raja itu. Allah ingin memberitahukannya melalui mimpi. Saat itu ada orang yang bernama Daniel. Dia merupakan orang pilihan dari bangsa Israel untuk bekerja di dalam istana Raja Nebukadnezar. Dan waktu itu hanya Daniel yang dapat mengartikan mimpi itu. Setelah lewat 12 bulan setelah Daniel menyampaikan arti dari mimpi itu, maka terjadilah kepada Raja Nebukadnezar sesuai dengan apa yang Daniel sampaikan. Saat itu raja sedang berjalan-jalan di atas istana. Berkatalah ia, "Bukankah Babel yang besar itu, yang dengan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan." Wah, sombong sekali ya. Dia merasa kerajaannya itu dia dapat karena kekuatan dan kehebatan dia. Tapi belum habis bicara raja itu, maka terdengarlah suara dari langit. Dan saat itu juga terlaksanalah bahwa ia dihalau dari antara manusia. Jadi tiba-tiba Raja Nebukadnezar hilang, dibawa dari tempat di mana manusia ada. Ia kehilangan akal budinya, pikiran artinya, dan ia makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah karena embun, sampai rambutnya pun jadi panjang seperti burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Waduh, adik-adik bisa bayangin seperti apa ya. Wah, tapi setelah lewat waktu yang sudah ditentukan,
Nebukadnezar melihat ke langit dan kembalilah akal budinya, dan ia akhirnya mengerti bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang dimiliki oleh manusia semuanya adalah pemberian Tuhan. Maka menteri dan para pembesar kerajaan Babel menjemput kembali raja itu, dan raja itu menerima kemuliaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, hari ini kita bisa belajar beberapa hal dari cerita ini. Yang pertama, kita mau belajar kalau kita itu tidak boleh sombong, dan kita harus menyadari apapun yang kita miliki saat ini, baik itu keluarga kita, badan kita, oksigen, udara ya, dan apapun itu, kepintaran, kekayaan, apapun itu adalah semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Kita ini cuma alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Jadi apa yang Tuhan kasih kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar untuk berlaku adil, karena Allah menyukai orang berlaku adil. Kita tidak boleh menggunakan semua yang Tuhan kasih untuk berbuat semena-mena kepada orang lain. Ada yang pernah semena-mena sama orang lain? Gak ada ya. Kita harus memiliki kasih kepada setiap orang tanpa mandang, wah dia suku apa nih, wah dia ganteng kan nih, wah dia kaya kan nih. Wah, gak boleh. Kita harus adil, kita harus berbuat baik sama semua orang yang di sekitar kita. Yang ketiga, kita mau belajar memiliki belas kasihan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki belas kasihan sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang egois. Apa sih pribadi yang egois? Pribadi yang egois adalah pribadi yang memikirkan dirinya sendiri saja. Jadi dirinya sendiri terus dipikirin, tapi nggak mikirin orang lain. Nah, kita harus menjadi alat Tuhan untuk menolong setiap orang yang ada di sekeliling kita. Ya, haleluya. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal, dan sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pagi hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kembali Tuhan, kami datang kepada Engkau, ucap syukur, terima kasih untuk benar firman-Mu yang telah disampaikan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Terima kasih Kau telah mengajarkan kami untuk kami tidak sombong Tuhan, untuk kami menyadari bahwa segala apa yang kami punya adalah berasal daripada Engkau saja Tuhan, untuk kami dapat mempergunakannya untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Kau telah ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang tidak egois ya Bapa, untuk kami menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan Tuhan, dan dapat berlaku adil Tuhan kepada setiap orang di sekitar kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang telah Kau taburkan Tuhan akan berakar, bertumbuh dan berbuah luar biasa dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga anak-anak sekolah minggu yang Kau percayakan di GPD Pintu Air Bapa dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Kau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah online pagi hari ini. Haleluya, amin.